Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. rahayu, sobat tanah leluhur. Di episode kali ini kita coba bincang-bincang ringan mengenai pengalaman apa sih yang dirasakan oleh mediator ketika sedang mediasi. Kita juga mungkin sobat-sobat juga penasaran juga apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat saat mereka kerasukan seperti itu. Lebih ke mediumisasi. Mediumisasi. Nah, jadi emang bedanya apa tuh? Kerasukan. Kalau kerasukan tuh kayaknya, Oh iya. jadi langsung aja nih ke tema ya. Jadi Ya, kita bahas aja lah. Ya, jadi kerasukan tuh sebenarnya lebih ke di bawah alam sadar. Jadi benar-benar di bawah alam sadar. Tapi kalau mediumisasi itu kan namanya juga medium ya. Medium kan masih tengah-tengah. Jadi sebenarnya ada kesadaran, cuman kita merelakan badan kita untuk jadi alat mereka berkomunikasi gitu sebenarnya. Nah, jadi kalau kerasukan Kerasukan ya juga ada yang masuk. ada yang masuk, cuman kerasukan tuh bedanya Mereka ya nggak sadar. nggak sadar. Yang kemasukan tuh pasti Dan apapun yang mereka lakukan Jadi jadi dan kayak tentunya jadi- kalau jadi yang saya tahu itu perbedaan antara mediumisasi sama kerasukan itu lebih ke dipaksa. Dipaksa. Jadi ketika misalkan kita lagi melamun atau apa tiba-tiba tanpa sadar ada makhluk lain yang masuk dan menguasai tubuh kita gitu. terus lain hal dengan Nah. mediumisasi. Dan kalau mediumisasi dia sosoknya ada ya misalkan diundang atau gimana dan kita izinkan untuk menguasai tubuh Tubuh kita. kita. Cuman dengan masih jadi masih dengan ada tahap bawah alam sadarnya tuh nggak sampai Nggak full lepas. nggak full gitu. lepas, tapi masih ada. Kita masih bisa beberapa kali denger misalin. Kadang misalin Aroni nanya ngobrol nanya ke si makhluknya. Kadang kita masih denger ada sepatah dua kata tuh masih kedengeran. Masih kedengeran, cuman ketika beberapa kejadian tuh udah beres nih mediumisasinya. Kadang kita tiba-tiba lupa aja. gitu. Apa sih yang diobrolin gitu. Nah, terus kan kalau mediumisasi itu kan hanya orang-orang tertentu ya yang bisa ya kan? Iya. Dan orang tersebut Tidak. mengizinkan. Ya, maksudnya bukan ya tidak semua orang bisa Tidak semua mediumisasi. Nah, kalau kerasukan nih itu probabilitasnya tuh kayak gimana sih? Jadi setiap orang bisa kerasukan atau enggak? Jadi gini, kerasukan itu kan intinya seperti yang saya bilang dipaksa, mereka memaksa untuk menguasai tubuh kita. Nah, kerasukan itu cenderung lebih ke makhluk negatif yang ingin menguasai tubuh kita. Nah, untuk mencegah makhluk negatif itu, jadi tergantung tingkat keimanan kita gitu. Misalkan walaupun si orang itu tidak menguasai ilmu spiritual, tapi kalau keimanannya kuat, si makhluk tidak bisa merasukinya seperti itu, karena misalkan dia selalu ingat Tuhannya seperti itu di hatinya. Si makhluk, terutama makhluk jahat itu tidak bisa menguasai tubuhnya seperti itu. Dan si makhluk terutama jin atau setan itu lebih mudah menguasai tubuh orang yang melamun, pikirannya kosong, itu lebih mudah dikuasai oleh mereka. Dan mereka itu mendekati orang-orang seperti itu. Yang tersakiti Ya, gitu. Jadi Galau. ada rasa sedih. Ya, mungkin sedih yang berkepanjangan, kemarahan yang berkepanjangan, kekecewaan yang berkepanjangan. Terus dia kan melamun sendiri, pikirannya kemana-kemana. Saat itulah makhluk astral itu bisa merasuki. Jadi orangnya kerasukan. Kalau kerasukan ya semuanya dikuasai. Bahkan ya mereka bisa membisik-bisikan sesuatu di hatinya dan di telinganya untuk mencelakai diri sendiri gitu. Makanya ada kejadian-kejadian bunuh diri atau terjun dari jembatan atau apa. Jadi itu
bukan sesuatu yang mustahil. Bisa juga untuk mencelakai orang atau membunuh Ya. orang. Itu bisikan dari mereka. Terus kalau tadi mediumisasi itu rasanya gimana sih? Rasanya rasanya ini rasanya tuh kayak ya gitu, masih kerasa. Jadi dari awal dulu nih misalnya kita udah mengikhlaskan hati kita untuk jadi badan kita jadi alat makhluk itu yang masuk sebagai alat komunikasi. Awalnya itu kan kita ikhlasin dulu. Ya kalau bahasa kasarnya mah ya udah sok lah, masuk lah gitu. Sok masuk, mau ngapain mau ngomong apa gitu, kayak gitu kalau kasarnya. Jadi ditanyain dulu gitu. Ya udah kalau masuk aja sok gitu. Kalau kasarnya kayak gitu. Kan ada adabnya sendiri kan. Yang itu. Ketika masuk tuh biasanya beda-beda sih. Ada yang tiba-tiba langsung langsung masuk aja gitu kan. Ada yang perlahan gitu. Ada yang dari samping, ada yang dari atas, kepala, dari pundak. Kadang ada yang dari kaki juga ada, habis naik. Beda-beda sama cara masuknya. Terus kerasanya tuh ya kerasa kayak gitu, kayak ada yang masuk aja ke tubuh gitu kayak. Apa ya, ngejelasinnya gimana ya? Susah juga. Ngejelasinnya susah, jadi kayak Sunda nama Tergantung mereka yang mau gitu. Krenyet gitu kalau Sunda nama lah. Kita hanya objeknya aja. Jadi kayak gitu, jadi kerasanya kayak gitu. Terus kalau udah kemasukan, ya udah jadi mediumisasi, ya rasanya masih kedengeran. Tergantung levelnya sih. Jadi setiap makhluk gaib itu kan ada energinya tersendiri ya. Energinya yang di bawah, Yang rendah, menengah, atau yang tinggi gitu kan. Nah kalau yang rendah tuh biasanya ya masih sadar setengah, ada sadarnya kitanya tuh. Cuman kalau udah yang medium yang setengah tuh biasanya udah, kata Sundanya mah lusless lah. udah hilang. Iya. Jadi kadang kedengeran apa yang diobrolin di sekitar, kadang tiba-tiba ngilang gitu. Kalau udah tahapan tinggi sih biasanya tergantung makhluknya juga. Kalau energinya baik, ya kita juga biasanya dikasih tahu apa yang diobrolin di lingkungan, apa di lingkungan ini nih. Tapi kalau energinya kurang baik, dalam tanda kutip ya jahat gitu, kita bisa aja kita tuh kayak gelap gitu, nggak kelihatan apa-apa, nggak kedengeran apa-apa, pokoknya gelap aja lah gitulah. Terus setelahnya tuh biasanya kalau udah jadi mediator gitu ya, udah beres nih mediumisasinya, kerasanya tuh biasanya tergantung energinya. Kalau menurut saya kan tadi kan energi rendah, sedang, terus tinggi kan. Nah kalau setelahnya tuh tergantung energinya tuh baik atau kurang baik. Kalau kurang baik tuh biasanya ke badan kitanya juga agak nempel lah, agak nempel yang kurang baiknya tuh, kayak misalnya si makhluk ini malas gitu, suka agak nempel. Tergantung kitanya gimana ngadepinnya gitu. Tapi kalau yang baik sih enak-enak aja malah, kalau yang soleh gitu. Suka dibawa ke tempatnya ya, Kang? Suka kadang jadi diliatin gitu, ini nih dimana saya bertafakur misalnya gitu, diliatin. Itu pas sosoknya di dalam gitu. Iya. Pas sosoknya di dalam tuh Diliatin. Ada yang dibawanya ke tempat makhluk tersebut, misalnya dari gunung mana. Nah, ini tuh sukmanya ada yang dibawa. Dia dibawa ke sana, Jadi diliatin. diperlihatkan, saya tinggal di sini, ini tempat saya. Makanya kalau mediator tuh bisa berbicara dari mana asalnya, tahu. Sebenarnya tuh seperti ada gambaran, ada CCTV, kita lihat di TV gitu. Terus kalau misalkan
ya kayak yang jelek-jeleknya gitu, misalnya dia kenapa gitu, atau kemasukan yang kecelakaan gitu kan, masuknya yang kecelakaan itu digambarin kejadiannya sebelumnya kecelakaannya, terus pas kecelakaannya gimana dia, kenapa dia bisa kayak gitu digambarin sih biasanya. Siapa lagi? Terus bisa nggak sih kalau lagi ada yang masuk nih, ada kita mediator tuh ngerasain apa yang dirasa sama si makhluk tersebut? Oh bisa, jelas. Jadi si makhluk itu tuh sakit ini nih. Jadi dari kecelakaan tuh tadi yang kecelakaan. Misalnya sakit nih, berdarah atau hampir putus leher. Ya kita bisa kerasa itu kayak lehernya itu kayak mau putus gitu, copot muncik seorang saudara. Mau copot tuh kerasanya tuh malah sebelum masuk biasanya. Lebih kerasnya tuh sebelum masuk si makhluknya tuh. Jadi udah dikasih gambaran. Jadi kaki putus juga kerasa, kaki kerasa. yang mana putus tahu. Makanya kalau yang masuk itu yang kecelakaan, terus yang celakanya itu lagi nggak ingat Allah, pasti dikasih tahu. Nah, saya itu tadinya kenapa pas ketabrak itu lagi melamun. Terus pas masuknya ada yang sakitnya, yang patahnya yang mana tahu. Kalau tahu yang berdarahnya, tulangnya yang keluar yang mana tahu. Kerasa lah. Sebelum makhluknya masuk aja udah kerasa sih. Udah kerasa kok sakit nih leher nih, kok sakit tangan nih gitu. Gitu. Kadang-kadang yang kepalanya bolong, kebentur pilar pinggir jalan itu kan ininya nggak ada, suka dalemannya tahu. Ini ada pertanyaan lagi nih sebenarnya dari syuting kita nih sebenarnya kan, kalau syuting apalagi kalau ekspedisi ini kan kita ke tempat yang gelap. Mereka biasa gelap, terus kita datang bawa lighting, bawa mic, bawa kamera, itu mereka sebenarnya tahu nggak sih ngapain, terus mereka merasa terganggu nggak sih sama ini semua? Jadi gimana Pak? Jadi ya ada beberapa yang tahu, ada yang tahu kedatangan kita, ada beberapa juga sosok-sosok di sekitarnya itu kadang-kadang tertarik karena misalkan kita datang ke tempat yang gelap, yang jarang yang jarang dijamah atau dikunjungi, mereka tertarik. Ada apa nih, tumben-tumben kok ada orang, dan ini terang benderang, ini kan biasanya tempat gelap. Mereka juga biasanya berkumpul di sekitar situ, mereka ikutan nonton. Tapi kalau misalkan sosok yang kita kunjungi itu sosok penguasa di situ atau sesepuh di situ, mereka nggak berani mengganggu. Mereka cuma memperhatikan dari jarak agak jauh, memperhatikan apa sih yang sedang kita lakukan ya. Dan mungkin ada beberapa yang berani ganggu kita kayak gitu. Ada juga, mereka juga sama seperti manusia, kalau ketika ada banyak orang ngumpul itu mereka kepo, mereka penasaran. Sama aja seperti manusia gitu. Dan ya ada beberapa yang mungkin tempatnya di situ karena mereka terbiasa gelap, otomatis mereka nggak terbiasa sama lighting yang terang benderang, itu mereka merasa terganggu. Mungkin aja mereka bisa marah terhadap kita karena tempatnya berubah jadi terang, itu mereka bisa marah ke kita karena merasa terganggu gitu. Iya, kadang-kadang malah ada yang sampai lampunya dimatiin sama mereka, atau mereka berusaha merasuki kita, mengganggu kita seperti itu. Gitu. Terus lagi yang mediumisasi nih kan, itu ada nggak sih batasannya? Misalnya sehari itu bisa berapa kali orang-orang itu dimasukin ngelakuin mediumisasi gitu. Terus ada efeknya nggak sih kalau misalnya kebanyakan atau keseringan? Jadi sebenarnya mediumisasi itu selama saya menjadi mediator nggak ada batasan, cuman kalau efek pasti ada efek lelah.
efek capek setelahnya. Apalagi Karena yang kan gelut-gelut gitu ya. karena kan mereka juga masuk tuh karena mereka ngambil energi kita juga. Jadi beberapa energi kita tuh diserap sebenarnya. Jadi ya capek sih efeknya. Makanya batasannya mah kita yang ngatur sendiri lah. Misalnya ada berapa nih yang masuk nih, segini misalnya gitu. Jadi kalau durasinya sih yang saya tahu mereka juga punya batasan sih, punya batasan ketika mereka melintas dari ya, alam betul. mereka ke alam kita, karena itu Itu dua mana alam batasnya? yang berbeda. Mereka punya batasan juga, tidak sembarangan bisa sepanjang waktu atau lama banget masuk ke alam kita, karena mereka itu untuk memasuki ke alam kita, contohnya mediasi itu mereka mengeluarkan energi dan Iya, betul. dan tidak bisa sekehendak mereka durasinya berapa lama, tidak bisa seperti itu. Jadi ada batasannya. Itu juga lamanya itu bergantung kepada energi mereka seperti itu. Terus kalau misalnya yang dipanggil itu hanya bisa yang dekat doang atau bahkan bisa sampai dari sini manggilan dari Amerika, dari mana gitu, bisa nggak sih sebenarnya kayak gitu? Sepengalaman saya sebagai mediator sih bisa sih. Bisa. Nah, cuman kalau dari Amerika mah belum nyobain ya. Sebenarnya bisa aja. Jadi untuk mediasi biasanya ada beberapa Dari Arab kan pernah. Hmm? Dari Arab pernah. Pernah. ada beberapa metode. Ada beberapa metode mediasi, misalkan yang hanya di sekitar kita, yang kebetulan ada di sekitar situ, itu nggak mungkin itu bisa dibilang nggak terlalu sulit. Tapi ada kadang-kadang kita harus mengundang misalkan dari jauh, misalkan dari luar negeri atau dari mana, kita undang mereka, dan itu butuh energi yang lebih besar dari kitanya untuk mengundang mereka, apalagi jika sosoknya itu sosok yang besar energinya. Mereka tidak sembarangan mau misalkan. Siapa yang undang mereka untuk datang itu siapa sih? Jadi kita juga tidak bisa sembarangan manggil begitu aja. Kita juga harus punya energi besar untuk mengundang yang jauh, atau apalagi untuk mengundang yang punya energi besar, misalkan dari segitiga Bermuda lah atau apa. Bisa, jadi intinya bisa aja, tapi energinya berbeda-beda gitu. Bener. Lebih butuh banyak energi, semakin jauh semakin besar energi mereka, kita lebih mengeluarkan lebih banyak energi. Ya belum lagi ngeluarin ongkos kan. Iya. Terus ini ada sih nih, sering lihat di medsos nih, ada entah itu pocong lah, entah itu kunti lah, ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang sliding, itu beneran nggak sih? Bisa nggak sih digituin mereka itu? Jadi Sebetulnya apa ini? itu kan udah beda alam ya. Ya nggak mungkin lah, udah beda alam. Kita maksudnya itu alamnya alam gaib, kita alamnya alam nyata. Nih, Kang Gus itu masih bisa dipukul. Seandainya ada di sini, nggak akan bisa. Ya. Jadi mungkin ya kayak terkadang kan ada sosok penampakan nih, ada penampakan yang kelihatan nyata di kamera seperti itu, terus dipukul sama orang. Ya, jadi yang seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, mereka bisa si sosok makhluk astral itu bisa melintasi dimensi dengan membutuhkan energi. Ya mungkin saja mereka masuk ke alam kita, yang mungkin dengan kekuatannya, dengan energi yang mereka punyai, ataupun secara kebetulan, misalkan dengan kebetulan tertangkap kamera. Jadi misalkan mereka dengan kehendak mereka lah, mereka punya energi melintasi dimensi ke alam kita, mereka punya kemampuan, terus misalkan dipukul lah atau ditendang. Ya kalau sekedar ditendang begitu aja sih sepertinya tidak, kecuali mereka dengan keyakinan atau mempunyai pengalaman spiritual. Betul, itu bisa. Mungkin bisa terjadi. Mungkin bisa. Atau dengan bacaan-bacaan dan meminta ke Tuhannya bisa aja terjadi. Atau dia punya
punya kemampuan spiritual, itu bisa aja terjadi sih. Tapi kalau dia sekedar iseng-iseng pukul gitu, itu rasanya kemungkinan kecil terjadi seperti itu sih. Apalagi pernah tuh saya lihat ada yang ditelanjangin, diganti bajunya. Oh iya. Ya seperti Kunti ditelanjangin diganti baju. Kita juga sering ya ganti bajunya ya, tapi kan bukan nyata gitu kan. Dibuka dulu ganti baju, pakai daster. Itu kasih dasi ya. Kalau misalkan sahabat Tanah Luhur punya pertanyaan atau penasaran mengenai hal-hal mistis atau dunia lain, atau punya pengalaman yang atau ingin pengalaman yang ingin ditanyakan kepada kami, atau pengen dikuak gitu, ya, dikorek-korek cok, atau punya pertanyaan, pengalaman pribadi yang ingin kita investigasi, bisa dikirim di komentar. Nanti akan kita coba, Insya Allah akan kita coba kuak seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk episode episode kali ini. Tetap di Tanah Tanah Leluhur.